teman-teman, di video kali ini aku bakal bahas materi mengenai studi kasus penerapan IT audit. Seperti yang kita tahu, saat ini hampir semua organisasi bergantung pada sistem teknologi informasi. Tapi penggunaan teknologi yang canggih aja itu nggak cukup. Harus ada pengawasan dan evaluasi yang jelas supaya TI benar-benar bermanfaat dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, disinilah peran penting IT audit. Jadi, apa itu IT audit? IT audit adalah proses untuk memeriksa dan mengevaluasi sistem teknologi informasi dalam sebuah organisasi. Tujuannya untuk memastikan apakah sistem yang digunakan sudah berjalan sesuai prosedur, aman, efisien, dan sejalan dengan kebutuhan bisnis. Dengan kata lain, IT audit ini penting supaya organisasi bisa tahu apa yang udah berjalan dengan baik dan apa yang masih perlu diperbaiki. Mengapa audit TI perlu dilakukan? Ada beberapa alasannya. Yang pertama, karena TI sekarang bukan cuma alat bantu tapi udah jadi bagian dari proses bisnis. Yang kedua, supaya organisasi bisa mencegah resiko lebih awal kayak kesalahan sistem, kebocoran data, atau bahkan proyek TI yang gagal. Ketiga, bisa bantu organisasi buat terus tingkatin kualitas tata kelola teknologi. Jadi, audit TI ini nggak berdiri sendiri, dia langsung terhubung ke yang namanya tata kelola TI, yaitu cara organisasi mengelola dan mengarahkan penggunaan teknologi supaya mendukung strategi bisnis mereka. Tata kelola ini harus dijalankan oleh semua level, mulai dari manajemen atas sampai ke unit teknis. Supaya bisa dijalankan dengan baik, organisasi biasanya pakai yang namanya kerangka kerja. Salah satu yang paling populer adalah COVID-5. Kita balik lagi ke materi sebelumnya yang udah pernah kita bahas. Jadi, COVID-5 itu adalah framework yang dikembangkan oleh ISACA dan dipakai untuk membantu organisasi dalam mengelola dan mengevaluasi TI mereka. COVID-5 sendiri punya 5 domain utama. Yang pertama itu ada IDM, Evaluate, Direct, and Monitor. Kemudian ada APO, Align, Plan, and Organize. Kemudian ada BAI, Build, Acquire, and Implement. Kemudian yang keempat itu ada DSS, Deliver, Service, and Support. Yang terakhir itu ada MIA, Monitor, Evaluate, and Access. Kelima domain ini mencakup seluruh siklus manajemen TI dari perencanaan sampai ke evaluasi. Ada beberapa contoh studi kasus nyata. Yang pertama itu ada di PT Jamkrida Jawa Tengah yang pakai COVID-5 buat mengaudit kesesuaian sistem informasinya dengan kebutuhan bisnis. Kemudian ada Universitas di Banjarmasin yang menerapkan audit untuk memastikan sistem akademik dan administratif berjalan optimal. Kemudian ada Rumah Sakit Sari Mulia yang pakai audit TI buat memastikan sistem rumah sakit mereka aman dan efisien. Studi kasus ini menunjukkan bahwa audit TI bisa diterapkan di banyak sektor, bukan cuma bisnis tapi juga pendidikan dan kesehatan. Kesimpulan dari materi ini, audit TI penting untuk menjamin bahwa sistem informasi di organisasi berjalan dengan baik, aman, dan sesuai tujuan. Dengan audit, organisasi bisa lebih siap menghadapi resiko dan terus meningkatkan kinerjanya. Oke, itu tadi pembahasan terakhir kita di materi tata kelola teknologi informasi. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga video yang saya buat bermanfaat bagi teman-teman semua. Bye-bye.